Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Fa usalli wa usallimu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Faqala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Shadaqallahul adzim. Pemirsa, ada sebuah hadis riwayat At-Tirmidzi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi bersabda, "Malam yashkurin nas, lam yashkurillah." Barang siapa tidak berterima kasih kepada sesama manusia, maka orang itu dipandang tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemirsa, hadis ini selain diriwayatkan oleh At-Tirmidzi juga oleh Ahmad, Al-Bukhari, Abu Dawud, Al-Baihaqi, At-Tabrani, dan juga Ibnu Hibban. Dan Syekh Al-Albani dalam kitabnya Shahih Al-Jami' As-Shaghir mengomentari bahwa hadis ini sahih. Pemirsa, hadis ini menjelaskan bahwa orang yang tidak bersyukur, tidak berterima kasih kepada sesama manusia, orang itu dianggap tidak bersyukur kepada Allah. Karena itu maka kita harus pandai-pandai berterima kasih kepada siapapun, terutama yang telah berjasa kepada kita. Pemirsa, berterima kasih kepada manusia ini perintah Allah. Dalam surat Al-Baqarah ayat 237 Allah berfirman, "Wala tansawul fadla bainakum." Janganlah kamu melupakan kebaikan di antara kalian. Ini artinya bahwa kita hidup ini sebenarnya tidak bisa sendirian. Pasti membutuhkan orang lain. Bisa jadi membutuhkan ini dalam hal pendidikan, dalam hal perekonomian, dalam hal beragama, dan sebagainya. Pasti kita membutuhkan orang lain. Karena itu kita harus berterima kasih kepada mereka. Dan cara seperti ini, berterima kasih kepada sesama manusia, merupakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemirsa, lalu apa itu makna syukur? Seorang ahli tafsir bernama Syekh Tontowi dalam kitabnya At-Tafsir Al-Wasit, beliau mengemukakan bahwa syukur itu adalah isti'malu ni'am fima khuliqat lahu. Yang namanya syukur itu adalah mempergunakan nikmat itu untuk apa nikmat itu diberikan. Jadi intinya adalah memanfaatkan nikmat itu dengan sebaik-baiknya. Nah, ada keterangan dari seorang syekh namanya Syekh Abdul Halim Mahmud dalam kitabnya Al-Fatawa mengatakan bahwa bersyukur baru akan dianggap sempurna apabila meliputi 3 hal. Apa itu? Yang pertama, sadar betul dan mengakui bahwa nikmat yang ia terima itu merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu nomor 1. Nomor 2, memanfaatkan nikmat itu untuk apa nikmat itu diberikan. Jadi memanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Dan yang ketiga, memuji Allah dengan ucapan
Alhamdulillah. Ini kata Syekh Abdul Halim Mahmud. Nah, pemirsa, sekarang kita di bulan Agustus ini biasanya bahagia, bergembira karena memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Kita menyadari bahwa kemerdekaan adalah merupakan nikmat terbesar yang pernah diraih oleh bangsa ini. Nah, sekarang dalam suasana kemerdekaan seperti ini, bagaimana cara kita umat Islam mensyukurinya? Pemirsa, paling tidak ada 3 cara. Yang pertama adalah meyakini, mengakui bahwa nikmat kemerdekaan yang telah diraih oleh bangsa ini adalah karena anugerah Allah. Bukan semata-mata karena kehebatan bapak-bapak kita, bukan semata-mata karena kepintaran dan kegagahan bangsa ini, bukan. Tetapi karena anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kita meyakini seperti itu, ini salah satu tanda syukur pada Allah. Pemirsa, kita boleh bangga dan bergembira karena ternyata mbah-mbah kita, bapak-bapak kita, para pejuang kemerdekaan ini juga mengakui bahwa kemerdekaan yang diraih itu adalah berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Mari kita lihat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Di sana disebutkan bahwa atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Pemirsa, ungkapan ini menunjukkan bahwa pendiri bangsa ini adalah manusia-manusia yang religius dan bertauhid. Mereka sadar benar bahwa pencapaian kemerdekaan bukanlah semata karena usahanya, tetapi berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Nah, ini pengakuan seperti ini adalah bagian dari syukur terhadap nikmat kemerdekaan. Nah, syukur yang kedua adalah mengisi alam kemerdekaan ini dengan cara melakukan apa saja yang baik untuk bangsa ini. Yang penting bagaimana kita bisa membawa bangsa ini menjadi maju, sejahtera, makmur, dan penuh keadilan. Pemirsa, jika kita sepakat dengan ungkapan Bung Karno bahwa kemerdekaan adalah merupakan jembatan emas menuju kemakmuran, maka sesungguhnya apapun yang kita lakukan dalam mengisi alam kemerdekaan ini, mungkin dalam hal pendidikan, ekonomi, budaya, sosial, keagamaan, dan lain-lain, yang intinya adalah untuk kemajuan bangsa ini, maka apa yang kita lakukan itu sebenarnya adalah dalam rangka mensyukuri nikmat kemerdekaan. Untuk itu, pemirsa, jangan sampai ada di antara kita ini yang bisanya hanya berkuar-kuar, membusungkan dada, lalu mengatakan, aku NKRI, aku Pancasila, aku Indonesia. Tidak cukup hanya mengatakan itu. Boleh, tetapi juga tunjukkan dedikasimu, pengabdianmu untuk bangsa ini. Lakukan yang terbaik untuk kemajuan bangsa ini. Nah, itu baru namanya syukur kemerdekaan. Nah, yang ketiga, pemirsa, mensyukuri kemerdekaan dengan cara banyak bertahmid, memuji Allah, Alhamdulillah, Alhamdulillah, dan seterusnya. Dan bisa dilanjutkan dengan sujud syukur. Pemirsa, ini semua kita lakukan dalam rangka untuk menunjukkan kepada Allah bahwa kita bersyukur dan kita kemudian menunjukkan ketaatan, kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara
Tiga hal ini, pertama, mengakui kemerdekaan adalah anugerah Allah. Yang kedua, mengisi alam kemerdekaan dengan hal penting untuk kemajuan bangsa. Dan ketiga, banyak memuji Allah dan ungkapan Alhamdulillah. Ini termasuk cara mensyukuri kemerdekaan bangsa ini. Nah, pemirsa, yang terakhir, pertanyaan penting untuk kita semua. Sudahkah kita termasuk orang-orang yang mensyukuri kemerdekaan ini? Pemirsa, jangan sampai ada di antara kita ini yang hanya pandai bicara, tetapi tidak bisa membuktikan apa yang harus ia lakukan untuk kemajuan bangsa ini. Ingat kata-kata John F. Kennedy. Beliau pernah mengatakan, "Ask not what your country can do for you. Ask what you can do for your country." Jangan tanyakan apa yang dapat diberikan oleh negara untukmu, tetapi tanyakan apa yang bisa kamu lakukan untuk negerimu. Pemirsa, luar biasa indah kata-kata ini. Jadi intinya adalah bagaimana kita bisa berjuang, berbuat untuk kemajuan bangsa ini. Demikian yang dapat disampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan ini bisa menginspirasi dan mencerahkan. Semoga kita termasuk orang-orang yang pandai mensyukuri kemerdekaan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.